Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisha Maidanur. Di video ini saya akan membahas tentang hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Untuk mempermudah penjelasan saya akan memunculkan PowerPoint terlebih dahulu pada layar. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu hukum Cephala-Sondal, yang kedua hukum Proximo-Distal, yang ketiga perkembangan terjadi dari umum ke khusus, yang keempat perkembangan berlangsung dalam tahap-tahapan, yang kelima hukum tempo dan ritme perkembangan. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu hukum Cephala-Sondal, menyatakan bahwa pertumbuhan fisik dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagian pada kepala tumbuh terlebih dahulu daripada bagian-bagian lain. Misalnya, kepala bayi yang baru lahir tumbuh lebih matang daripada bagian tubuh lainnya. Bayi bisa menggunakan mulut dan matanya lebih cepat daripada anggota lainnya, baik pada masa perkembangan pranatal, neonatal maupun anak-anak. Proporsi bagian kepala dengan rangka batang tubuhnya mula-mula kecil dan makin lama perbandingan ini makin besar. Selanjutnya, hukum yang kedua yaitu hukum Proximo-Distal. Hukum Proximo-Distal menyatakan bahwa pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang berada di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada yang ada di tepi. Hal ini tentu saja karena alat-alat tubuh yang terdapat pada daerah pusat itu lebih vital dibandingkan misalnya anggota gerak seperti tangan dan kaki. Anak masih bisa melangsungkan kehidupannya bila terjadi kelainan-kelainan pada anggota gerak. Akan tetapi, bila terjadi kelainan sedikit saja pada jantung atau ginjal, bisa berakibat fatal. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Menyatakan bahwa proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang lebih khusus. Seperti yang dikemukakan oleh Warner bahwa anak lebih dahulu mampu menggerakkan lengan atas, lengan bawah, tepuk tangan terlebih dahulu daripada menggerakkan jari-jari tangannya. Selanjutnya, hukum perkembangan berlangsung dalam tahap-tahapan perkembangan. Menyatakan bahwa dalam proses perkembangan terjadi tahap-tahap yang terbagi dalam masa-masa perkembangan, di mana di setiap masa perkembangan terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda. Contoh penahapan pada manusia antara lain meliputi masa pralahir, masa jabang bayi 0 sampai 2 minggu, masa bayi 2 sampai 1 bulan, masa prasekolah 1 sampai 5 tahun, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu hukum tempo dan ritme perkembangan. Menyatakan bahwa tahapan perkembangan berlangsung secara berurutan, terus-menerus dan dalam tempo perkembangan yang relatif tetap, serta berlaku umum. Perbedaan cepat lambatnya suatu penahapan perkembangan menampilkan perbedaan individual. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh guru ataupun orang tua untuk mempercepat atau memperlambat tempo dan irama perkembangan tersebut. Contoh untuk pertumbuhan sendiri, kita bisa memprediksikan bahwa anak-anak mulai berjalan ketika dia sudah memasuki umur 1 tahun. Meskipun ada anak-anak yang bisa berjalan sebelum 1 tahun, atau mungkin ada anak-anak yang terlambat berjalan, atau dalam artian mereka tidak dapat berjalan padahal umur mereka sudah 1 tahun. Nah, begitu pula dengan kemampuan bicara anak-anak yang sudah memasuki umur 2 tahun. Biasanya kita sudah memprediksikan bahwa mereka sudah bisa berbicara, mengucapkan beberapa kalimat untuk mengekspresikan atau mengkomunikasikan keinginannya. Namun ada juga anak-anak yang belum 2 tahun sudah berbicara atau berkomunikasi. Sementara yang lainnya terlambat untuk berkomunikasi padahal umur mereka sudah 2 tahun.
Nah, salah satu keunikan manusia yaitu bahwa tidak ada manusia yang memiliki ritme atau tempo pertumbuhan yang sama. Meskipun memang kita bisa memprediksikan tempo dan ritmenya, tetapi tetap saja manusia berbeda tahapan dalam arti tempo dan ritme perkembangannya. Contohnya, meskipun anak kembar yang lahir pada rahim yang sama, waktu yang sama, dan waktu yang hampir sama, dan kemudian gen yang hampir sama, bahkan yang kembar itu identik, tapi kemampuan mereka untuk dapat cepat berbicara tidak sama. Mungkin anak kembar yang satu akan lebih cepat, sementara anak kembar yang satunya lagi akan mengalami proses keterlambatan dalam berbicara. Sekianlah tadi pembahasan tentang hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Semoga kalian yang menonton video ini dapat dengan mudah memahami apa itu hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan.